Nama saya Nenden Sani Salama. Oke, langsung saja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan yang baik ini kita masih bisa melaksanakan kuliah daring mata kuliah pendidikan anti korupsi. Pada kesempatan ini, saya akan membahas dampak masif korupsi, di antaranya adalah 1. Lesunya perekonomian. 2. Meningkatnya kemiskinan. 3. Tingginya kriminalitas. 4. Demoralisasi. 5. Kehancuran birokrasi. 6. Terganggunya sistem politik dan pemerintah. Dan terakhir adalah buyarnya masa depan demokrasi. Beberapa hal tersebut merupakan salah satu dampak masif korupsi. Dampak masif korupsi yang saat ini bisa kita amati di dalam kehidupan kita secara bersama. Dan saya akan membahas satu persatu indikator apa saja yang muncul ketika korupsi itu berada dalam lingkungan masyarakat kita. Salah satunya dampak masif korupsi yang ditimbulkan adalah lesunya perekonomian. Dampak masif korupsi yang ditimbulkan adalah lesunya perekonomian bangsa kita. Dan itu kita bisa lihat dari indikator-indikator yang muncul ketika masyarakat kita ini mengalami pertumbuhan ekonomi yang sangat lemah. Investasi dan pertumbuhan ekonomi lemah, investasi menjadi tidak tentu, dan kita bisa lihat di negara kita ini. Kenapa kita mengalami keterpurukan ekonomi yang berkepanjangan, meskipun secara real bahwasannya negara kita memiliki sumber daya alam yang sangat berlimpah, memiliki potensi SDM kita yang sangat berkualitas, tapi fakta yang bisa kita lihat dalam kondisi rakyat Indonesia masih berada dalam garis kemiskinan. Nah, dampak masif korupsi yang lainnya adalah tingginya kriminalitas. Kita lihat kalau yang namanya kriminalitas ini terjadi sindikat kejahatan yang luasa melanggar hukum. Kenapa? Karena proteksi terhadap pelaku kejahatan ini menjadi sangat lemah. Ada zil-zil di antara mereka untuk para petugas keamanan. Desakan kebutuhan hidup yang semakin sempit juga akan meningkatkan kriminalitas. Adanya pencurian, perampokan, penggelapan, dan sebagainya. Itu akan mengarah ke sana karena memang akses yang dimunculkan semakin lemah. Solidaritas yang dulu kita digadang-gadang menjadi ciri khas bangsa kita, kalau korupsi semakin kuat, maka jelas solidaritas kita juga semakin melemah. Dan itu solidaritas yang katanya akan jadi ciri khas bangsa kita akan langka. Orang banyak yang mementingkan dirinya sendiri daripada kepentingan orang banyak. Selain itu, demoralisasi juga semakin muncul akibat banyaknya kasus-kasus korupsi yang ada di masyarakat kita atau di negeri kita, bangsa Indonesia. Masyarakat kita terkait dengan etika sosial, sudah tahu kan etika sosial? Etika sosial sudah mulai pudar, apalagi berkaitan dengan politik. Sulit dikaji ya? Sama. Artinya, etika politik kita sudah melemah,
aturan perundang-undangan juga sudah mulai tidak efektif lagi, yaitu terjadinya sogok menyogok, terjadinya nyuap menyuap, dan lain sebagainya. Sehingga moral kita yang mestinya integritas bagi para penegak hukum, integritas kita sebagai masyarakat yang harus menjunjung tinggi peraturan yang ada ini semakin mengecil. Kalau etikanya sudah mulai memudar di dalam masyarakat, masyarakat sudah banyak menghalalkan segala cara demi mereka memperoleh apa yang mereka inginkan. Dampak masif yang lainnya dapat ditimbulkan secara berjalan terus-menerus dan dengan tempo yang lama itu bisa dikaji. Bahwasannya kehancuran birokrasi ini bisa dimuncul kalau korupsi di negara kita semakin berjalan. Kita lihat komersialisasi birokrasi semakin merajalela. Fungsi pelayanan berjalan tidak maksimal. Apalagi yang sudah kita lihat birokrasi kita menjadi tidak efisien. Terlalu banyak pintu-pintu yang harus dilalui untuk mencapai sebuah birokrasi. Perizinan saja ini mencapai banyak pintu-pintu, sehingga orang ingin membuat suatu perusahaan, suatu kreativitas, dan lain sebagainya. Mereka kecenderungan lebih sulit karena terlalu banyak pintu-pintu yang harus dilalui, dimasuki, dan setiap pintu yang harus mereka lalui, mereka harus menyiapkan tiket atau ya semacam uang gitu buat pembayaran. Kemudian yang lain, dampak masif yang ditimbulkan dari indikator birokrasi. Terganggunya sistem politik dan pemerintahan di negara kita. Terganggunya sistem politik dan pemerintahan di negara kita ini kalau kita kaji dari atas sampai bawah, seringkali bermunculan pemimpin-pemimpin koruptor. Pemimpin-pemimpin koruptor banyak kasus-kasus mulai dari tataran bupati sampai tataran menteri-menteri, bahkan tingkat bawah pun sudah banyak bermain dengan korupsi. Di pemerintahan desa juga sudah seringkali terjadi korupsi. Selain itu pun dari kalangan kependidikan pun sudah terjadi yang namanya korupsi. Dampak masif yang lain sekarang kita bahas. Selanjutnya, buyarnya masa depan demokrasi kita. Buyarnya masa depan demokrasi kita, maka kalau sudah hilang terjadi konflik demokrasi ini, ya sudah selesai, negara kita akan hancur. Apalagi penguatnya plutokrasi. Plutokrasi, maka disinilah cita-cita kita akan hancur karena kedaulatan rakyat tidak lagi bisa tertentu arahnya. Maka tidak ada jalan lain selain kita harus melawan betul-betul korupsi di negeri kita, mulai dari tingkat tataran bawah sampai dengan tataran paling atas. Insya Allah kita harus bisa bekerja sama, bahu-membahu. Jadi pemerintahan dan masyarakat harus bisa bekerja sama. Pemerintahan dan masyarakat harus bisa bekerja sama dengan kebijakan-kebijakan yang baik. Kemudian masyarakat juga harus seperti itu, harus aktif. Jadi tidak boleh tidak bersinergi untuk memerangi korupsi. Karena kalau tidak ada bersinergi antara pemimpin dan rakyat,
maka semuanya menjadi sia-sia. Kalau kita tidak memerangi korupsi, maka dampak masif inilah yang akan muncul di lingkungan masyarakat, umumnya negara kita. Maka yang rugi adalah kita semua. Alhamdulillahirobbilalamin. Hari ini kita sudah membahas dampak masif korupsi yang masuk dalam tataran kajian kali ini. Mohon maaf sebelumnya bila materinya kurang jelas atau susah dipahami, pengucapannya salah, intonasinya kurang tepat, dan saya mohon maaf sebesar-besarnya saya tidak hadir di pertemuan tatap muka ini. Kebetulan ada kegiatan lainnya yang saya gak bisa ditinggalkan. Hanya itu yang saya sampaikan, serta terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.